ciri-ciri perusahaan yang bakal scam itu kurang lebihnya seperti apa. Nah, di sini saya akan cerita cara menjawab. Dulu saya pernah di training yang dulu saya pernah ajarkan cara menjawab itu lebih penting daripada jawabannya. Kalau kita hanya langsung jawab, oh ini nggak bakalan scam, orang tetap tidak percaya. Ya, orang tetap tidak percaya. Jadi kita harus menjelaskan berdasarkan data dan jangan kita yang jawab, biarkan prospek kita yang menilai. Dan sehingga si prospek akan membuat suatu kesimpulan berdasarkan fakta yang kita berikan. Jadi pada saat kita mau menjelaskan ke prospek, kita harus buat pertanyaan kembali. Ya, seperti apa? Pertanyaan yang pertama, kita boleh tanyain sama prospek. Kalau boleh tahu, menurut Anda, menurut Bapak atau menurut Ibu, perusahaan yang scam itu kira-kiranya ciri-cirinya seperti apa? Nah, karena yang bersangkutan sudah punya pengalaman, dia bisa ceritakan sedikit beberapa poin. Oh, pengalaman saya yang scam itu kemarin kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, kita catat Bapak Ibu. Setelah itu baru kita bandingkan, kita tunjukkan perbedaannya dengan perusahaan kita, dan kita minta yang bersangkutan untuk menilai sendiri. Nah, jadi biarkan mereka yang menilai dengan pikiran mereka, bukan kita yang mengatakan jawab tidak scam atau apapun. Karena kalau hanya jawaban, mereka tidak akan percaya. Oke. Nah, mari kita lihat cara kita bertanya. Yang pertama, perusahaan, ciri-ciri yang perusahaan scam seperti apa, biar mereka jelasin dulu. Setelah itu kita berikan beberapa poin untuk dinilai. Oke. Apakah transaksi perusahaan yang scam itu tercatat di bursa? Nah, mungkin prospek kita, dulu saya ikut ini nih, misalnya dulu saya ikut koperasi nih, dulu saya ikut robot trading nih, dulu saya ikut komunitas bantu-membantu nih, ya, itu misalnya tolong-menolong. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah transaksi perusahaan yang kemarin Anda ikuti, semua transaksinya tercatat di bursa? Nah, biar dia jawab, dia mikir dulu, oh setahu saya tidak, kita hanya taruh uang di perusahaan, terus dijanjikan dapat profit sekian. Kenapa Anda percaya? Ya karena teman saya sudah ikut, dapat bonus setiap hari. Karena mungkin ada PT-nya, ada kantornya. Nah itu kan. Tapi pertanyaannya, apakah transaksi Anda itu tercatat di bursa? Nah dia akan mikir, oh tidak. Nah mari kita lihat, kalau di perusahaan kami, semua transaksi yang di KM itu di Malaysia tercatat di sebuah bursa syariah yang namanya Bursa Suk Al-Sila. Ini adalah bursa jual beli di Malaysia secara syariah, dan 100% transaksi yang ada di websitenya Quantum Metal, termasuk orang Indonesia punya transaksi, apapun, termasuk orang India atau orang Thailand punya transaksi, semuanya tercatat di Bursa Suk Al-Sila ini. Ya, jadi dari sinilah, dari bursa inilah negara mengawasi transaksi ini. Jadi perusahaan kita ini semua transaksinya tercatat. Nah, untuk Indonesia nanti akan tercatat di bursa berjangka ICDX Bapak Ibu. Nah, ini yang sedang diurus oleh Pak William, mudah-mudahan akan selesai dalam waktu yang dekat ya. Oke. Artinya saat ini walaupun di Indonesia belum tercatat di ICDX, tetapi transaksi orang Indonesia tetap tercatat di Bursa Suk Al-Silanya Malaysia, dan itu diawasi oleh negaranya Malaysia. Artinya perusahaan ini tidak sembarangan, semua kegiatannya itu diawasi oleh lembaga negara. Selain itu kita tanya balik, oke, transaksi dicatat. Tanya lagi, apakah perusahaan yang kemarin scam itu diaudit oleh lembaga negara? Diperiksa semua transaksinya, dicatat. Kalau tadi udah dicatat di bursa, apakah diperiksa? Ada lembaga negara yang berwenang yang memeriksa. Nah, dia akan mikir, setahu dia pasti tidak, karena setahu saya tidak ada satupun perusahaan scam yang diaudit oleh lembaga negara. Oke, nah, tapi Quantum Metal di Malaysia diaudit oleh ISRA Consulting. Siapa ini ISRA? ISRA ini adalah anak bank sentralnya Malaysia, Bank Sentral Malaysia atau Bank Negara Malaysia. Jadi kalau di kita Bank Indonesia adalah bank sentral, nah ini adalah anak
anak dari Bank BI kita, tapi khusus di bidang pengawasan syariahnya dan mencatat dan mengaudit Bapak Ibu. Dan setelah itu Isra Consulting mengeluarkan sertifikat bahwa ini 100% patuh syariah. Artinya apa? Dia mengaudit dan dia pastikan 100% memang ada emasnya, dia pastikan sistem ini berjalan sesuai apa yang tertulis. Ya, karena sebelum kita mengajukan perizinan, itu semua konsep, semua sistem itu dilaporkan dan itu diperiksa dan diaudit. Nah, di Malaysia kita diaudit oleh Isra Consulting ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat videonya, bisa lihat dokumentasinya, bisa dibagikan kepada prospek kita. Ini loh bukti, ini loh sertifikat, langsung boleh buka di websitenya Isra Consulting. Ini loh siaran televisinya, wawancara, langsung kepada Isra Consulting. Kenapa mereka mengeluarkan sertifikat ini syariah, patuh syariah? Ya, karena memang mereka periksa semua transaksi ini sampai detik ini. Jadi 100% transaksi itu diaudit Bapak Ibu. Kemudian kita bilang, udah 2 poin ya, kita ceritakan perbedaan antara perusahaan scam dengan quantum metal. Apakah perusahaan yang scam kemarin diaudit juga oleh lembaga syariah dunia? Nah, kalau tadi lembaga syariah Malaysia, sekarang lembaga syariah dunia yang namanya AAOIFA yang berpusat di Bahrain Timur Tengah. Ini adalah lembaga syariah dunia internasional. Karena quantum metal sudah mulai go internasional, maka Badan Pengawasan Dunia juga dilibatkan untuk memeriksa. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Ya, jadi kita bukan hanya diaudit oleh lembaga negara di Malaysia, tapi kita juga di transaksi kita seluruh dunia, transaksi member seluruh dunia itu diawasi juga oleh lembaga syariah dunia AAOIFA yang berpusat di Timur Tengah, di Bahrain tepatnya. Nah, apakah perusahaan kamu yang scam kemarin itu diaudit? Jawabannya tidak, artinya sudah 3 pembeda Bapak Ibu. Tapi kita cara nyampaikannya kita harus tanya supaya dia mikir dulu, supaya dia bisa bedakan. Oh iya, ternyata nih perusahaan beda ya sama yang kemarin. Nah, itu yang penting. Kemudian, apakah produknya perusahaan yang kemarin scam itu ada dibeli rutin oleh bank? Apakah bank berlangganan sama dia? Perusahaan kamu yang scam itu entah robot tradingnya kah, atau sistemnya kah, atau apapun kah? Dia mikir dulu. Oh, pastinya tidak. Nah, akhirnya dia nyadari 4 perbedaan. Kita lihat kan di quantum metal, Bank Muamalat Malaysia. Tadi sudah dijelaskan oleh Puan Eda. Langganan beli emas sama quantum metal. Bukan cuma Bank Muamalat, ada Afin Bank, ada Allianz Bank, ada RRG Bank, dan lain-lain. Bahkan koperasi-koperasi besar ASEAN yang dikelola oleh dikelola oleh kerajaan Malaysia juga beli emas sama quantum metal. Dan pasti kalau sebuah bank berlangganan dengan sebuah perusahaan swasta untuk beli emas, pastinya juga mereka melaporkan kepada bank pusatnya, bank sentralnya. Dalam hal ini disebut Bank Negara Malaysia. Kalau di kita disebut BI, Bank Indonesia. Jadi mereka bertransaksi itu melapor ke bank induknya, bank negaranya, Bapak. Nah, ini yang membedakan. Apakah yang scam tadi ada bank beli sama mereka? Kita tanya kepada si prospek, sehingga prospek sadar, berpikir, oh ya nggak ada. Berarti udah 4 perbedaan, Bapak Ibu. Ya, banyak perbedaannya. Apakah perusahaan yang kemarin scam dipercaya oleh bank terbesar dunia? Nah, kalau tadi masih Bank Malaysia kita bicara, hari ini bank terbesar dunia yaitu ICBC Bank. Bapak Ibu boleh cek di Google siapa bank terbesar di dunia, maka akan muncullah ICBC Bank. Bapak Ibu boleh cek di YouTube apakah benar ICBC Bank ada kerjasama sama Quantum Metal. Itu ada dokumentasinya, Bapak Ibu bisa cek, bisa dengarkan pidato dan acara peresmian tanda tangan kerjasama itu. Ya, artinya kalau bank terbesar di dunia saja bekerja sama dengan Quantum Metal, kira-kira ini perusahaan yang benar, perusahaan yang baik atau tidak? Nah, apakah perusahaan yang kemarin scam yang diikuti, baik oleh Pak Subroto, baik oleh Pak Mul atau siapapun lah, adakah perusahaan yang scam kemarin dipercaya oleh bank terbesar dunia? Dan bisa dibuktikan? Pastinya tidak.
Udah 5 perbedaan yang sangat mendasar Bapak Ibu. Apakah perusahaan yang scam kemarin? Nah, ini yang keenam. Bekerja sama dengan BUMN sebuah negara. Dalam hal ini di Malaysia, BUMN-nya adalah Arano Tekun. Arano Tekun adalah nama pegadaian di Malaysia. Kalau Indonesia kita kenal pegadaian milik BUMN, di Malaysia namanya bukan pegadaian tapi Arano Tekun. Nah, gadai itu di Malaysia disebut pajak. Kalau kita beda lagi, kalau pajak kita tax artinya pungutan, kalau di Malaysia gadai itu dibilang pajak. Nah, perusahaan BUMN-nya Malaysia Arano Tekun Pegadaian ini bekerja sama dengan Quantum Metal. Dia juga beli emas Quantum Metal, dia juga bekerja sama mendistribusikan produk fisik emas daripada member. Apabila kita mau ambil emasnya, maka di Malaysia itu yang ngirim Arano Tekun di semua kantor cabangnya, ya, di semua kantor cabangnya, di provinsi, di kabupatennya, dan bisa ambil juga di kantornya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal ketik di website, kita mau ngambil, kita pilih ya alamat Arano Tekun yang di kota mana, nah kita tinggal jemput. Atau kita ada pilihan menu, yang mana minggu lalu udah saya jelaskan menu cara ngambilnya. Di situ kita bisa ada pilihan mau minta dikirim ke rumah kita atau kita yang jemput ke Pegadaian. Nah, yang mana kita tahu Pegadaian ini milik negara, Bapak Ibu. Apakah perusahaan milik negara mau bekerja sama dengan perusahaan yang tidak jelas? Nah, kita tanya ke prospek kita. Kemarin bisnis yang kamu ikuti, yang nipu, yang lari, yang scam, ada nggak kerjasama dengan BUMN sebuah negara? Di Quantum Metal pasti ada. Bisa dibuktikan dan langsung dipraktekkan. Nah, sudah 6 perbedaan Bapak Ibu. Ya, yang mana tidak satupun perusahaan yang scam itu punya perbedaan yang kita bahas ini. Kemudian apakah ada perusahaan yang scam tadi menjadi distributor resmi sebuah perusahaan emas milik negara? Perusahaan milik negara. Nah, pastinya tidak ada. Ya, karena mereka hanya buat perusahaan-perusahaan yang bodong lah ya, yang nggak jelas. Tapi kita boleh cek di websitenya Permin, nama Quantum Metal dan websitenya Quantum Metal itu tercantum di website resminya Permin Australia. Yang mana Permin adalah perusahaan emas milik negara Australia. Bapak Ibu boleh cek di Wikipedia, benarkah Permin milik negara atau hanya milik perorangan? Nah, ini adalah penambang emas terbesar nomor 2 di dunia, negara Australia. Dan Permin ini adalah perusahaan emas milik negaranya. Kalau ibaratnya kita di Indonesia, kita kenal Antam. Ya, Antam adalah perusahaan emas milik Indonesia. Permin adalah perusahaan emas milik Australia. Nah, dan nama Quantum Metal ini tercantum sebagai distributor resminya daripada Permin Australia, Bapak Ibu. Nah, yang scam kemarin, dia sebagai distributor perusahaan besar apa? Contohnya, ya kan? Sangat berbeda dengan perusahaan Quantum Metal. Oke. Nah, kemudian udah 7, 8 perbedaannya. Apakah perusahaan yang kemarin scam meletakkan jaminan stok emasnya di awal? Nah, kadang-kadang kita akan sering nanya, emasnya di mana nih? Nah, kita ini perusahaan, ada nggak emasnya perusahaan Quantum Metal? Nah, itu kadang-kadang pertanyaan yang sering muncul Bapak Ibu. Ya, jadi perusahaan kita ini sebelum kita order, sebelum kita melakukan beli, itu stok emasnya sudah ready duluan. Nah, Quantum Metal pusat semua stok emasnya diletakkan di Brinks Bapak Ibu. Nah, kita udah jelaskan Brinks itu apa kemarin. Saya nggak panjang-panjang lagi tentang Brinks. Ini adalah sebuah lembaga dunia ya, yang mana ada 110 negara menyimpan emas di sini untuk memudahkan transaksi fisikal emas ya. Jadi Quantum Metal pun punya stok emas di sini. Permin pun letakkan stok emasnya juga di Brinks. Nah, Quantum Metal tinggal pasarkan. Artinya stok emasnya memang ada di depan, di awal. Bukan nunggu kita order baru diletakkan emasnya, bukan. Emas itu sudah ready di Brinks. Nanti begitu Quantum Metal ada orderan, maka Permin tinggal pindahin saldo saja. Ya, yang tadinya emasnya di Brinks atas nama Permin, langsung dipindahin atas nama Quantum karena sudah dibeli.
ya, dan tercatatlah di situ sebagai nama kita. Apabila kita punya 1 kilo di Quantum Metal, maka Bring akan memberikan laporan kepada kita seperti contoh ini, ya. Nah, laporan 1 kilo sekarang udah bisa dapat laporan langsung dari Bring di websitenya Quantum Metal. Artinya kalau ditanya ada stok emas, sebelum kita order stok emas sudah ada duluan, baru transaksi itu bisa terjadi. Dan ini diawasi, diaudit oleh Isra Consulting tadi. Jadi bukan hanya mengaudit di website saja, tetapi termasuk stok emasnya Quantum Metal yang ada di Bring, yang tadi kita order, itu diawasi, dicatat oleh lembaga negara, Bapak Ibu. Benarkah stok yang di Bring ini memang sudah dibelikan emas untuk nama kita? Itu akan diperiksa oleh Isra Consulting dan AAO IFI. Nah, jadi ini sistem perusahaannya. Apakah perusahaan yang kemarin scam seperti ini? Jawabannya juga pasti tidak, Bapak Ibu. Nah, jadi sudah 8 perbedaan apa 9 ya dari tadi. Jadi si prospek kita berpikir supaya bisa membedakan perusahaan QM ini, perusahaan yang bakal scam atau perusahaan yang benar. Nah, ini yang perlu kita ceritakan. Apakah ada perusahaan scam yang bertahan transaksi realnya 10 tahun? Ya, kita lihat sejarah daripada Quantum Metal. Dimulai sejak 2012 dengan nama Quantum Metal SDN Berhad. Ya, ini website resmi Quantum Metal tertulis di websitenya Permin. Ini kantornya dan kita sudah 10 tahun bertransaksi. Sampai detik ini. Nah, perusahaan-perusahaan scam itu selama sejarah rekornya itu maksimal biasanya 2 tahun dia udah kabur, udah lari. Udah tukar nama, udah tukar wujud orangnya. Kita sampai detik ini 10 tahun sudah bertahan, bahkan semakin hari semakin besar, semakin hari semakin dipercaya dunia. Dan kedepannya QM akan mengembangkan terus bisnisnya ke internasional. Target dari Datuk Lim akan berkembang 60 negara. Ya, sekarang ini kita baru start, Malaysia, Indonesia, Thailand pun baru mulai, Australia pun baru mulai, ya. Tapi 60 negara itu adalah peluang yang sangat besar dan kita walaupun di Indonesia, kita juga bisa kembangkan bisnis kita internasional, Bapak Ibu. Jadi jalan masih panjang, peluang masih sangat besar. Oke. Nah, apakah sekarang setelah kita jelaskan semua poin-poin di atas, apakah ada ciri scam di QM? Minta yang prospek kita tadi pikirkan. Apa ciri scam yang ada di QM? Coba temukan. Ya. Nah, kita udah jelaskan perbedaannya. Apakah ada beban sistem di QM? Karena salah satu penyebab sebuah sistem itu bangkrut, sebuah sistem itu roboh, sehingga akhirnya mereka tutup dan lari karena mereka punya beban sistem. Karena mereka menjanjikan profit, misalnya 1% per hari, atau misalnya 1% per bulan pun, itu tetap beban Bapak Ibu. Mau besar mau kecil, tetap ada beban. Quantum Metal tidak pernah menjanjikan profit 1% pun. Quantum Metal tidak pernah ada beban menjanjikan keuntungan apa-apa. Quantum Metal tidak mengelola dana Anda, Bapak Ibu. Kita transaksi murni karena beli emas. Keuntungan yang kita dapat murni karena memang harga emas itu naik. Kalau harga emas belum naik, ya kita belum untung. Tapi saat harga emas naik, kita boleh jual, kita boleh ambil untungnya. Nah, disinilah yang kita harus lihatkan perbedaan-perbedaannya, termasuk sistemnya mau GCA, GAE, ada beban nggak? Nah, itu yang teman-teman harus pahami, jelaskan lebih detail. Kalau tidak ada beban sistemnya, tidak ada beban bagi perusahaan. Emasnya diambil dari Permin, mau harga naik, mau harga turun, nggak ngaruh buat Quantum Metal. Uangnya dibayar oleh Bullion Bank, karena emas tadi dijaminkan diletakkan oleh Bullion Bank, juga tidak ada risiko bagi Quantum Metal sama sekali. Maka perusahaan ini tidak ada beban juga, baik secara sistem maupun secara keuangan. Nah, kalau perusahaan tidak ada beban sistem, kira-kira dia bisa berkembang jangka panjang atau tidak? Nah, ini kita tanyakan ke prospek kita, Bapak Ibu. Sehingga prospek tadi bisa menilai. Sehingga prospek tadi bisa mengambil kesimpulan. Bisa memutuskan ini perusahaan yang layak diikuti atau tidak. Nah,
Jadi bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman yang masih trauma, bagi prospek Anda yang masih trauma, gunakan cara ini untuk menjelaskan.